Selamat malam, eh, Pak Ramdan dan teman-teman mahasiswa lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 19 8 AD 07. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan enterprise arsitektur untuk sebuah smart hospital dengan fokus pada sistem pendaftaran online pasien menggunakan framework TOGAP ADM. Topik ini kami pilih karena pendaftaran adalah titik sentuh utama pasien dengan rumah sakit. Bila titik ini tidak diperbaiki eh, secara arsitektural, dampaknya terasa ke seluruh rantai layanan. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan anggota kami. Baik, di sini ada saya, Alfredo Marpau, ada rekan saya juga, Husnul Otima, ada rekan saya juga, Leoni Cahyani Pertiwi, kemudian ada rekan saya juga Peter Salim, kemudian ada rekan saya juga Sarwani, dan ada rekan saya juga Zainur Rahim. Baik, tim kami ini terdiri dari 6 orang ya, untuk dengan pembagian peran selaras domain arsitektur, project lead, eh, enterprise arsitek, business analis, data arsitek, kemudian application arsitek, teknologi, dan infrastruktur arsitek, serta penanggung jawab UI atau X. Dan dokumentasi pembagian ini sengaja kami cerminkan dari 4 domain TOGAP, business data, application, teknologi, agar setiap fase dari penanggung jawab ada penanggung jawabnya. Baik, kemudian untuk latar belakang dan permasalahan, mengapa pendaftaran online mendesak? Volume pasien rawat jalan tinggi, tetapi pendaftaran masih dilakukan manual di loket. Akibatnya antri bisa 60 sampai 120 menit pada jam sibuk. Belum ada kanal pendaftaran digital sama sekali, dan setidaknya ada 3 sistem yang belum terintegrasi. Kami memetakan 4 masalah ini. Pertama, antrian fisik yang menumpuk. Kedua, data tersebar atau silut karena belum terhubung ke SIMRS, RME, dan BPJS. Ketiga, verifikasi BPJS yang masih manual sehingga lambat dan rawan salah kirim. Dan keempat, beban kerja staf loket yang berat sehingga menurunkan kepuasan pasien. 4 masalah inilah yang menjadi pijakan seluruh rancangan kami. Baik, dari masalah ini kami rumuskan tujuan yang terukur. Dan untuk selanjutnya, untuk tujuan dan saran akan dijelaskan oleh Bagus. Silakan Bagus. Mohon maaf. Terima kasih, Bang Alfredo. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan juga sasaran. Tujuan utama kami yaitu merancang enterprise architecture, sistem pendaftaran online secara menyeluruh menggunakan TOGAF IDM, yaitu dari tahap persiapan hingga tahap tata kelola. Tujuan besar ini kami pecah menjadi 4 sasaran terukur, yaitu meningkatkan efisiensi dan memangkas waktu tunggu. Yang kedua, mengintegrasikan data lintas sistem teknis seperti SIM-RS, RME, BPJS, dan juga Satu Sehat. Yang ketiga, memperbaiki pengalaman pasien agar layanan cepat dan transparan. Yang terakhir, serta membangun fondasi modular yang siap berkembang menuju smart hospital. Dan sebelum kita lebih lanjut ke enterprise architecture, kita samakan terlebih dahulu untuk pengertian dari enterprise architecture dan juga TOGAF-nya. Jadi enterprise architecture adalah pendekatan untuk menyelaraskan proses bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi dengan tujuan strategis organisasi. Sedangkan TOGAF, yang biasa juga disebut di Open Group Architecture Framework, yaitu framework standar internasional untuk merancang dan juga mengelola si enterprise architecture.
Jadi TOGAF bekerja pada 4 domain yang biasa disingkat BDAT, Business, Data, Application, dan juga Teknologi. Jadi inti dari TOGAF adalah ADM atau Architecture Development Method, yaitu proses iteratif mulai dari fase preliminary, dilanjutkan phase A to H, hingga manajemen perubahan arsitektur. Jadi kerangka inilah yang kami pakai sebagai peta jalan perancangan. Dan di slide selanjutnya, untuk untuk selanjutnya, yaitu siklus TOGAF ADM. Siklus TOGAF ADM ini pusatnya ada di requirements management yang menjadi jantung seluruh fase. Jadi memastikan keputusan arsitektur tetap merujuk pada kebutuhan. Jadi fase preliminary menyiapkan prinsip dan tata kelola. Phase A to D mencakup vision, business, information system, dan juga teknologi. Phase E to F menanggapi opportunities dan solution serta migration planning. Sedangkan phase G to H atau phase terakhir mengurus implementation, governance, dan juga change management. Jadi yang perlu ditekankan, ADM bersifat iteratif, bukan sekali jalan. Sepanjang presentasi ini, kami akan menelusuri fase-fase tersebut satu persatu dengan studi kasus pendaftaran online. Jadi, slide selanjutnya, untuk preliminary dan requirement. Jadi pada fase ini kami menetapkan fondasi yang mana ruang lingkupnya itu difokuskan pada rawat jalan online. Jadi prinsipnya patient centric dan aman. Jadi pemangku kepentingan utama mencakup manajemen, IT, tenaga medis, dan BPJS, dan standar yang diadopsi antara lain HL7, FHIR, ISO 27001 dan UU PDP, serta tools pemodelan seperti BPM dan juga ERD. Jadi pada requirements management, kebutuhan tersebut kami kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan bisnis seperti efisiensi dan juga akurasi klaim. Eh, yang kedua, kebutuhan fungsional seperti self-registration, e-queuing, dan verifikasi BPJS. Lalu kebutuhan lainnya yaitu yang non-fungsional seperti performa, keamanan, dan kemudahan pakai. Serta kebutuhan terakhir yaitu kebutuhan teknologi seperti cloud dan API gateway. 4 kelompok kebutuhan ini memang menjadi acuan di seluruh fase berikutnya. Lalu untuk slide selanjutnya, phase A yaitu architecture vision. Visi arsitektur ini kami sederhanakan namun kuat. Jadi pendaftaran pasien yang cepat, terintegrasi, dan aman sebagai fondasi Smart Hospital. Jadi visi ini kami terjemahkan ke kriteria sukses yang terukur. Dengan waktu pendaftaran di bawah 5 menit, pengurangan antrian fisik hingga 80%, dan juga adopsi kanal online 70% dalam 1 tahun. Serta verifikasi BPJS yang real time. Kami juga memetakan pemangku kepentingan dengan matriks Power Interest, BPJS, CARS, dan juga keuangan masuk kategori Keep Satisfied. Manajemen, dokter, staff, dan IT perlu manage closely, pasien dan asuransi cukup keep informed. Jadi pemetaan ini menentukan strategi komunikasi di setiap fase. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang value chain Smart Hospital. Dengan kerangka value chain Porter, kami petakan aktivitas rumah sakit menjadi aktivitas utama, yaitu pendaftaran, pelayanan, poliklinik, penunjang medis, farmasi, hingga billing dan klaim. Yang didukung aktivitas pendukung seperti IT, SDM, keuangan, dan tata kelola. Poin pentingnya, pendaftaran adalah pintu masuk rantai nilai. Perbaikan di titik ini berdampak berantai ke seluruh layanan dan langsung memengaruhi nilai serta kepuasan pasien. Sekarang kita lihat bagaimana proses pendaftaran berubah dari kondisi sekarang ke kondisi tujuan. PSB, di PSB kami membandingkan proses bisnis kondisi sekarang dan kondisi tujuan. Alur ES ke
ke IS yang manual, pasien datang ke loket, ambil nomor kertas, input data manual, lalu antri di poliklinik. Lambat, panjang, rawan salah, dan tidak real time. Alur 2B yang digital yaitu pasien daftar online, memilih jadwal sekaligus verifikasi, mendapat EQ dan reminder, check-in dengan QR, lalu langsung dilayani. Hasilnya cepat, terintegrasi, transparan, dan akurat. Perbandingan ini menunjukkan secara konkret nilai transformasi yang kami usulkan. Kemudian, alur 2B tersebut kami rinci menjadi proses bisnis end-to-end. Slide selanjutnya. Di sini kita lihat proses bisnis pendaftaran. Inilah proses bisnis to be secara end-to-end, 6 langkah jalur utamanya, yaitu akses aplikasi, input atau registrasi, verifikasi BPJS, pilih jadwal dan slot, EQ dan notifikasi, lalu check-in dan dilayani. Ada 2 titik keputusan penting. Pertama, apakah pasien baru? Jika ya, registrasi data baru. Jika tidak, ambil data berdasarkan nomor rekam medis. Kedua, apakah peserta BPJS? Jika iya, sistem membuat SEP otomatis jika pasien umum lanjut ke proses pembayaran. 2 percabangan ini memastikan alur menutup semua skenario nyata di loket. Selanjutnya, agar lengkap kami gambarkan siapa saja aktor yang berinteraksi dengan sistem dengan use case diagram. Use case diagram ini memperlihatkan interaksi aktor dengan sistem pendaftaran. Aktor terdiri dari pasien, petugas pendaftaran, dan dokter sementara BPJS dan payment gateway adalah aktor sistem yang ditandai stereotip sistem. Use case utama dari sisi pasien mencakup daftar online, pilih jadwal dokter, verifikasi BPJS, pembayaran online, ambil EQ, dan check-in QR. Dari sisi internal, petugas mengelola jadwal dan kuota serta dokter dapat melihat laporan. Diagram ini menjadi jembatan dari kebutuhan fungsional menuju rancangan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Peter. Oke, di sini untuk data dan application arsitektur. Eh, aplikasi arsitektur aplikasi kami susun berlapis. Lapisan channel berisi mobile apps, web, portal, dan kiosk. Lapisan core service mencakup registration, queue management, notification, dan payment. Lapisan integrasi menghubungkan SCMS, RME, BPJS, Claim, dan Satu Sehat melalui API Gateway. Seluruhnya dilindungi security layer dengan AEM, OH2 OIDC, inskripsi TLS, dan audit log. Untuk sisi data, entitas ini meliputi passion, appointment, schedule, QA, eligibility atau SEP, dan payment. Seluruhnya mengacu standar HL7 FHIR agar interoperable. Pendekatan berlapis ini membuat sistem modular dan mudah dikembangkan. Untuk slide selanjutnya, Entity Relation Diagram atau ERD. ERD ini menggambarkan struktur relasi antar entitas data. Ada 7 entitas utama. Yang pertama, dokter, patient, eligibility, schedule, appointment, payment, dan QA. Sebagai contoh, relasi. 1. Pasien dapat memiliki banyak janji temu. 1 dokter memiliki banyak jadwal. 1 janji temu menghasilkan 1 antrian dan 1 pembayaran. Relasi 1 ke banyak ini memastikan integritas data terjaga dan mendukung kebutuhan seperti pelacakan eligibility BPJS lewat nomor SIP serta pengolahan kuota jadwal. ERD inilah yang nanti dijadikan acuan perancangan basis data fisik. Slide selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram ini merupakan urutan interaksi
saat proses pendaftaran online berjalan. Dimulai dari pasien menginput data di mobile apps, request dikirim melalui API Gateway ke Registration Service. Lalu, sistem memverifikasi eligibility ke BPJS dan menerima 100 peserta. Setelah itu, data dan slot disimpan ke database. Konfirmasi dikembalikan ke EQ serta jadwal diterbitkan dan akhirnya pasien menerima bukti pendaftaran serta reminder. 9 langkah ini memperlihatkan bagaimana komponen-komponen Sitek tadi benar-benar bekerja sama secara runtut. Slide selanjutnya, dashboard Smart Hospital. Sebagai gambaran antarmuka, dashboard ini memantau pendaftaran secara real-time. Beberapa metrik kunci, 248 pendaftaran hari ini 62% melalui kanal online. Rata-rata waktu tunggu turun ke 14 menit dan tingkat no-show hanya 3,2%. Di sampingnya tampil antrian real-time per poliklinik serta tren pendaftaran 7 hari terakhir. Dashboard inilah bukti nyata bahwa arsitektur menghasilkan informasi yang bisa langsung dipakai manajemen mengambil keputusan. Di sini untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. PSD, Teknologi dan Infrastruktur. Pada PSD, kami menetapkan tumpukan teknologi, frontend dan mobile memakai React dan Flutter. Backend, Node.js dan Python. Basic data, PostgreSQL dengan Cache Redis. Deployment menggunakan Docker dan Kubernetes. API berstandar REST dan HL7 FHIR, serta keamanan dengan OAuth 2, TLS, dan IAM. Dari sisi topologi, alur lalu lintas berjalan dari pengguna melalui internet, firewall, load balancer menuju klaster aplikasi dan API gateway, lalu ke database dengan mekanisme backup, serta koneksi keluar BPJS dan pipeline gateway. Pemilihan berbasis kontainer ini membuat infrastruktur elastis dan mudah diskalakan. Oke, slide selanjutnya. PSE, Gap Analysis dan Opportunities. PSE membandingkan kondisi AS, IS, dan 2B untuk setiap aspek, lalu menentukan solusi konkretnya pada proses dari manual di loket menjadi online, omni-channel, lewat kanal digital, dan EQE. Pada data dari terpisah menjadi integrasi berbasis FHIR dengan integrasi SIM-RS, RME, dan satu sehat. Pada aplikasi dari sistem tunggal menjadi modular, berbasis API menggunakan microservice. Pada teknologi dari on-premise terbatas menjadi cloud atau hybrid melalui migrasi infrastruktur elastis. Dan pada verifikasi BPJS, dari manual menjadi otomatis lewat vClimb dengan bridging BPJS. Tabel ini yang menjembatani desain menuju rencana implementasi. Oke, slide selanjutnya. PSApp, Roadmap Implementasi. PSApp menyusun migrasi bertahap selama 12 bulan. Bulan 1 sampai dengan 3 adalah foundation, menyiapkan infrastruktur, API, database, dan autentikasi. Bulan 4 sampai 6 adalah core features, pendaftaran, portal web, dan antrian elektronik. Bulan 7 sampai 9 adalah integration, menghubungkan SIM RS, RME, dan bridging BPJS secara penuh. Bulan 10 sampai 12 adalah launch dan optimize. UAT, Go Live, hingga Hypercare. Pendekatan bertahap ini menurunkan risiko dan memungkinkan manfaat dirasakan lebih cepat melalui rilis bertingkat, alih-alih menunggu sistem selesai seluruhnya. Oke, slide selanjutnya. PSG H,
Governance dan Continuous Improvement. PESG dan H. Menangani tata kelola dan keberlanjutan. Implementasi governance dijalankan oleh arsitektur governance board yang mengatur rules, proses review dan approval, polis atau standar, serta metrik sebagai ukuran kepatuhan. Compliance review dilakukan berkala di setiap fase agar implementasi tetap sesuai arsitektur dan standar. Untuk perbaikan berkelanjutan, kami terapkan siklus PDCA, plan merencanakan perbaikan, do menerapkan perubahan, cek mengukur hasil lewat KPI, dan X melakukan standarisasi lalu melanjutkan. Dengan begitu, arsitektur tidak statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat sistem. Manfaat sistem ini memberi nilai bagi pemangku kepentingan. Bagi pasien, akses dari mana saja, antrian jauh lebih singkat, serta transparan dan hemat waktu. Bagi rumah sakit, efisiensi operasional, akurasi data lebih baik, dan optimasi kapasitas layanan. Bagi staf, beban manual berkurang sehingga bisa fokus ke tugas bernilai. Dengan alur kerja lebih tegas, bagi manajemen data akurat untuk pengambilan keputusan, fondasi transformasi digital, dan reputasi layanan yang meningkat. Terakhir, kemana arah pengembangan sistem ini ke depannya? Sistem ini ke depannya akan berevolusi dalam 3 horizon. Horizon pertama, kondisi saat ini mencakup pendaftaran online, dan integrasi BPJS. Horizon kedua, tahapan pengembangan, menambahkan telemedicine dan AI chatbox. Horizon ketiga, visi smart hospital penuh, menghadirkan face recognition, LOT device, dan wearable device. Roadmap berhorizon ini menunjukkan bahwa arsitektur yang kami bangun hari ini memang dirancang sebagai fondasi yang siap tumbuh. Mari kita tutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan pertama, TOGAF ADM membantu perancangan IE pendaftaran online secara terstruktur dan menyeluruh. Kedua, transformasi dari AS ke IS menuju 2B menjawab langsung masalah antrian dan integrasi data. Ketiga, arsitektur ini menjadi fondasi kokoh menuju ekosistem smart hospital. Rekomendasi kami adalah ada 4. Yang pertama itu lakukan implementasi bertahap dengan mendahulukan MVP agar manfaat cepat dirasakan. Jadikan keamanan dan kepatuhan sebagai prioritas, khususnya UU PDP dan Permenkes RMI. Selanjutnya, utamakan integrasi satu sehat sejak awal dan menjalankan manajemen perubahan serta menyeluruh agar adopsi berjalan dengan lancar. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai perancangan enterprise arsitektur smart hospital untuk sistem pendaftaran online pasien dengan TOGAF ADM. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.